Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai IMS dalam pelayanan kebidanan. Nah, yang pertama yaitu pengertian IMS. Tahukah kalian apa itu IMS dan bahaya IMS? Infeksi menular seksual atau disingkat IMS adalah penyakit yang berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Proses penularan penyakit ini bisa terjadi akibat adanya aktivitas seksual melalui mulut, anus, penis, maupun vagina. Saat ini terdapat 3 penyakit infeksi yang sangat rentan untuk ditransmisikan dari ibu kepada janin, yaitu infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus, sifilis, dan hepatitis B. Ketiga infeksi dan penyakit ini dapat menyebabkan morbiditas, disabilitas, dan kematian bagi ibu dan bisa menurunkan kualitas hidup anak yang terdampak. Berikut penjelasan mengenai infeksi menular seksual pada ibu hamil. Yang pertama yaitu HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah jenis virus yang dapat menular melalui hubungan seksual atau bertukar jarum suntik dengan penderita HIV. Selain itu, jika Anda memiliki luka di kulit dan luka tersebut terpapar cairan tubuh penderita HIV, maka Anda juga sangat berisiko untuk tertular penyakit tersebut. Calon bayi dari ibu penderita HIV juga berisiko mengalami penyakit yang sama. Ini karena HIV dapat menular melalui plasenta semasa hamil, proses persalinan juga melalui ASI. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B merupakan penyakit hati menular yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Hepatitis B yang dialami oleh ibu hamil akan memicu timbulnya komplikasi kesehatan lainnya seperti mengidap diabetes gestasional, ketuban pecah sebelum waktunya, memiliki faktor risiko tinggi, mengalami perdarahan saat kehamilan, serta mengidap batu empedu. Oleh sebab itu, pemberian vaksin penguat imunitas diperlukan atau biasanya dokter akan memberikan obat antivirus guna mencegah perkembangan virus hepatitis B pada janin. Yang kedua yaitu sifilis, adalah jenis infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini dapat dengan mudah menular pada calon bayi jika dialami oleh ibu hamil. Infeksi sifilis pada janin dapat dimulai sejak usia kehamilan 14 minggu dan risiko semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Bahaya infeksi menular seksual pada ibu hamil membuat bayi berisiko tinggi untuk lahir secara prematur dan mengalami masalah organ tubuh. Bahkan sekitar 40% wanita hamil yang mengalami sifilis dan tidak diobati dapat berakhir pada kematian bayi. Nah, apa sih upaya yang dapat dilakukan mengingat berbagai macam bahaya infeksi menular seksual? Ibu hamil dapat melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, saat sedang hamil, pastikan memiliki pasangan seksual yang monogami. Jika ragu akan kesehatan seksual pasangan, gunakan kondom saat berhubungan intim. Lakukan screening infeksi menular seksual saat Anda hamil, sehingga jika tertular dapat cepat diobati. Jangan ragu berkonsultasi dengan dokter kandungan Anda jika ada keluhan yang mirip dengan gejala IMS. Dalam pelayanan kebidanan, pencegahan dilakukan dengan deteksi dini HIV, sifilis, dan hepatitis B
Saat ini sudah dilakukan di puskesmas dan dilakukan dengan tes cepat atau rapid diagnostic test menggunakan sampel darah ibu hamil. Apabila di awal deteksi ini ditemukan hasil yang positif, maka ibu hamil akan diterapi sesegera mungkin dengan tujuan untuk menurunkan resiko penularan kepada bayinya. Pada ibu hamil yang memiliki hasil sifilis yang positif juga akan dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala untuk melihat dan memantau perjalanan penyakit dari sifilis ini. Anak yang lahir dari ibu dengan HIV atau sifilis atau hepatitis B yang positif pasti juga akan mendapat pelayanan dalam bentuk screening awal untuk deteksi penyakit dan pengobatan apabila ditemukan hasil yang positif pada anak. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.